Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan hidup secara bahagia, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Nah, jalan satu-satunya untuk meraih kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak sekali wanita yang secara tidak sadar ataupun disengaja melakukan dosa-dosa kecil yang sering dianggap remeh, padahal hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci oleh Allah berdasarkan hukum Islam dalam Al-Quran serta hadis yang sahih oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk dosa yang pertama itu adalah mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Nah, ini contohnya tidak mematuhi perintah dan arahan suami yang merupakan pemimpin dalam rumah tangga sesuai ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta dari mereka. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan pentingnya seorang istri yang taat kepada suami. Jika seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sekarang mari kita lanjut ke dosa besar yang kedua, yaitu bertato atau mentato. Melakukan tato di tubuh yang dianggap merusak ciptaan Allah dan haram hukumnya dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-119. Dan kelak akan aku perintahkan kepada mereka yang mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Rasulullah juga pernah bersabda, Allah melaknat wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang mari kita lanjut ke dosa yang ketiga, yaitu syirik atau menyekutukan Allah dengan segala sesuatu yang lain, baik secara nyata maupun terselubung yang merupakan dosa besar. Hal ini lagi-lagi diriwayatkan lagi oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang Dia kehendakinya. Rasulullah SAW juga menegaskan mengenai hal ini. Maukah kalian kuberitahu tentang dosa yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang mari kita lanjut ke dosa yang keempat, yaitu berpakaian namun telanjang. Nah, ini maksudnya berpakaian ketat dan tipis yang memperlihatkan lekukan tubuh sehingga tidak menutup aurat dengan benar. Nah, ngomong-ngomong tentang aurat, di sini juga Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat ke-26. Hai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan mengenai hal ini. Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berlenggak-lenggok dan menarik orang lain untuk berbuat serupa. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang mari kita lanjut ke dosa yang kelima, yaitu menolak hubungan suami istri. Istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri tanpa alasan yang sah itu juga membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tentunya sudah ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-223. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu, itu bagaimana saja kamu kehendaki. Hal ini juga diperjelas lagi oleh sabda dari Rasulullah SAW. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk berhubungan intim, kemudian istrinya menolak sehingga suaminya marah semalaman suntuk, maka malaikat akan melaknat istrinya hingga subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang mari kita lanjut ke dosa yang keenam,
yaitu menyambung rambut. Nah, menyambung rambut dengan rambut asli atau tiruan demi kecantikan itu juga dilarang dalam agama Islam. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat ke-31. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya. Supaya lebih jelas lagi, Rasulullah juga pernah bersabda, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang mari kita lanjut ke dosa yang ketujuh, yaitu menghilangkan bulu wajah. Menghilangkan bulu wajah itu seperti alis untuk tujuan kecantikan itu juga dianggap mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ayat ini sama dengan yang tadi di Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-119. Dan kelak akan aku perintahkan kepada mereka yang mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Tapi di sini Rasulullah menegaskan secara jelas mengenai hal tersebut. Allah melaknat wanita yang menipiskan alis atau minta agar alisnya ditipiskan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang mari kita lanjut ke dosa yang ke-8, yaitu merubah fisik dengan operasi plastik. Nah, mengubah fisik melalui operasi plastik untuk mempercantik diri demi menarik perhatian orang lain, bukan untuk tujuan medis. Jika tujuan medis untuk memperbaiki kesehatan itu masih diperbolehkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surah At-Tin ayat keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi jika kita merubah fisik itu artinya kita mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Allah melaknat wanita yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato, yang mencabut bulu wajah dan meminta dicabutkan, serta yang mengikir gigi agar terlihat indah, yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hal-hal tersebut itu termasuk operasi plastik juga merubah fisik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lanjut ke dosa yang ke-9, yaitu menyerupai laki-laki. Nah, contohnya berpenampilan atau berperilaku menyerupai laki-laki, seperti gaya rambut atau cara berpakaian itu juga dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang kita lanjut ke dosa yang terakhir atau yang ke-10, yaitu berawalat dan tidak menolak jamahan. Nah, ini maksudnya berduaan dengan laki-laki bukan mahram di tempat sepi atau membiarkan diri dijamah oleh laki-laki lain yang merupakan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Rasulullah SAW mengenai hal tersebut juga pernah bersabda, tidak boleh seorang laki-laki berkelawat dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan bagi kita semua, terutama para wanita agar dapat menghindari dosa-dosa tersebut. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.